Assalamualaikum Subbreaker. Sehat semua kan kalian? Bang Ji balik lagi nih, mau dongengin manhwa yang berjudul Hiro Doyan Tidur part ke-13. Buat yang baru nonton, silakan nonton videonya dulu ya, biar nggak pada bingung. Cek aja lah di playlist, ada kok. Dan jangan lupa buat sabre. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Yunsung berdiri dengan puas di depan item yang berserakan di tanah. Ia mendapatkan DP, item, bahkan rekaman untuk video YouTube-nya. Terlebih, durasi videonya juga lebih panjang. Yunsung sangat menyukai aksinya saat membelah anak panah menjadi dua bagian. Epic banget sih emang itu, kayak di film-film Subbreaker. Yunsung pun bergegas mengumpulkan item yang berada di tanah. Sambil mengumpulkan item yang berserakan, ia pun berpikir bahwa kedepannya sepertinya akan mulai menjadi masalah dan akan kacau kalau Yunsung kembali ke camp dengan keadaan seperti ini. Ia pun berencana untuk melepas topengnya itu. Karena Yunsung belum pernah melepasnya sejak bergabung ke tim investigasi, ia pun merasa bahwa tidak akan ada seseorang pun yang mengenalinya di sana. Namun, pandangan Yunsung pun terhenti. Ia menemukan sebuah peta topografi Venea. Peta ini sangat bermanfaat untuk Yunsung karena dengan peta ini ia dapat mengetahui lokasi dari kastil yang ia cari. Dan bonus dari peta ini adalah Yunsung bisa melihat lokasinya pada saat ini. Yunsung pun senang karena merasa seperti mendapatkan jackpot. Namun, ia sempat heran karena menurutnya bukankah biasanya hanya guild master atau kepala guild lah yang punya hal seperti ini, tapi kenapa malah anggota guild yang memilikinya? Di samping itu juga, ia menemukan satu lagi peta seperti yang berada di tangannya. Namun, Yunsung gak mau ambil pusing karena ia sangat terbantu dengan peta tersebut. Malah Yunsung berterima kasih secara tidak langsung. Kalau Yunsung punya ini, bisa dipastikan Yunsung tidak perlu jadi bagian dari pasukan tim investigasi. Ia merasa bahwa sekarang ia bisa lockout dengan bebas karena tidak lagi berhubungan dengan tim investigasi yang dibentuk oleh wali kota Venea. Ia pun berencana untuk lockout. Dia akan kembali lagi setelah makan dan olahraga di waktu dunia nyata. Saat Yunsung lockout, muncul seseorang di sana. Apa itu barusan? Ucapnya dengan ekspresi bingung. Itu adalah ekspresi seseorang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Orang yang muncul di tempat Yunsung lockout tidak lain adalah Soha. Ternyata Soha melihat pertarungan Yunsung melawan anggota guild superhuman. Bukankah dia sangat hebat dalam bertarung? Mungkin saat itu juga ucap Soha yang mengingat saat pertama kali Adol mengincar Yunsung. Ia pun akhirnya sadar bahwasannya itu adalah umpan. Dan kali ini juga dia menggiring mereka ke dalam hutan lagi untuk mengalahkan para user itu. Soha juga berpikir sepertinya Yunsung tidak merencanakan ini dengan sengaja. Yunsung hanya merasakan mereka mengincar dirinya dan menjebak mereka. Bahkan ada peta saat dia mengumpulkan item tadi. Karena melihat Yunsung yang langsung lockout, Soha pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya Yunsung incar. Akhirnya ia pun berniat untuk mengikuti Yunsung. Dan untuk sekarang, Soha berencana untuk lockout juga. Scene pun berlanjut di tengah hutan di game Idea. Terlihat Yunsung yang sedang berburu monster di hutan. Ia berburu beberapa monster sekaligus. Dan tak lupa juga ia pun menggunakan skill GGWP-nya yang bernama Thanatos Nocturne.
Sesaat setelah menghabisi para monster di hutan, ia pun berlari. Di tengahnya berlari sembari membuka peta, ia pun berpikir, sekarang sudah saatnya bagi ketua Guildmaster tahu kalau Yunsung punya petanya. Sepertinya aku cuma harus pergi ke arah ini. Namun langkahnya terhenti. Ia seperti mendengar suara seseorang di belakang. Jadi, Yunsung mencoba melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada siapapun di sana. Bisa jadi aku salah dengar, ucap Yunsung sambil lanjut berlari. Ternyata Yunsung gak salah dengar, Sabreaker. Itu adalah suara Soha yang membuntuti Yunsung. Soha tanpa sadar berseru kagum ketika melihat Yunsung yang berburu monster tadi. Sambil tetap menjaga jarak, Soha bergumam dalam hatinya. Skill apa itu? Butuh sekitar 1-5 menit untuk membunuh monster. Tapi Yunsung membunuh mereka hanya dalam beberapa detik saja. Tidak, bahkan hanya dalam sekali lewat. Soha mengakui kehebatan Yunsung. Menurutnya, selain kontrol Yunsung yang hebat, skill petir hitam Yunsung terlihat sangat amat kuat. Soha yang masih memantau Yunsung berburu yakin setidaknya Yunsung berada di peringkat legendary. Oke, dalam pengamatan dan penilaian Soha, Yunsung memiliki kontrol yang bagus. Itu menandakan bahwa ranknya Yunsung cukup tinggi juga. Kalau membicarakan kontrolnya, maka kemungkinan besar Yunsung mendapatkan kelas yang bagus saat mulai bermain. Soha pun mempunyai keinginan untuk merekrut Yunsung saat ia membuat guildnya sendiri nanti. Emang udah dasarnya cewek, jadi kalau stalking itu jago banget kali ya. Soha ini sampai tahu perbedaan Yunsung saat menghabisi monster yang berikutnya. Kali ini Yunsung membunuh monster lebih lama 25 detik. Mungkin itu karena durasi skill cooldownnya. Gak berhenti sampai di situ, Soha masih terkejut melihat cara Yunsung yang berburu. Dari caranya menghindar, memakai pedang, dan memaksimalkan damage dengan gerakan tubuhnya sendiri. Bahkan, waktu untuk mengumpulkan item Yunsung juga lebih cepat ketimbang player rata-rata. Soha belajar banyak dengan menyaksikan Yunsung yang berburu. Tanpa sadar, ia pun berucap, "Dia sangat luar biasa," ucap Soha dengan perasaan kagum. Di tempat berbeda dengan suasana yang kacau, terjadi kehebohan di dalam grup chat Guild Superhuman. Para coro-coro yang dibunuh sama Yunsung itu ngadu di dalam guild chat. Bahkan ada yang bilang bahwa mereka telah mati di tangan Yunsung. Mereka bahkan mengatakan kalau Yunsung itu sangat kuat. Dan salah satu player yang dibunuh Yunsung juga mengatakan di dalam grup bahwasannya ia menjatuhkan peta untuk menuju ke kastil. Rainer yang membaca obrolan di grup tidak membalas chat itu. Ia hanya kesal karena merasa bahwa anggota guildnya itu nggak pernah bisa melakukan apapun yang ia perintahkan dengan benar. Di sini Rainer akhirnya sadar bahwasannya Yunsung juga kuat, bukan hanya rekannya aja. Maksudnya Rainer ini si Soha ya, Sabreaker. Jadi di sini Guild Superhuman masih mengira kalau Yunsung dan Soha itu bekerja sama. Rainer pun menaruh HP-nya dan mencoba untuk tidur. Menurutnya hanya karena Yunsung sudah memiliki petanya, bukan berarti Yunsung akan sampai langsung di kastil. Sambil mengenakan penutup mata, Rainer pun berencana untuk membawa grup terpisah bersamanya. Dengan begitu, ada kemungkinan ia akan sampai duluan ke kastil. Rainer akan memilih orang-orang yang cepat di dalam grupnya. Karena grup sebelumnya yang terdiri dari 5 orang berakhir mati, ia berasumsi bahwa level Yunsung pasti sekitar 150-200. Hal itu akan menjadi pertimbangannya saat akan membentuk grup terpisah. Untuk saat ini, ada sekitar 2 musuh bagi Guild Superhuman, dan Rainer pun berharap agar jumlah musuh tidak lebih dari 10. Scene pun berpindah di dalam game idea.
Terlihat Yunsung yang sedang berlari untuk segera sampai ke kastil. Yunsung sudah berlari selama 1,5 hari dalam waktu game. Ia juga menyayangkan karena tidak dapat menaikkan levelnya selagi waktu tetap berjalan. Tiba-tiba, langkah Yunsung pun terhenti. Ia melihat drop item yang berasal dari monster hutan. Seperti dugaannya, Guild Superhuman telah membuat grup baru. Setelah kelima player sebelumnya mati dan sadar bahwa telah menjatuhkan peta, tentu inilah rencana mereka berikutnya. Yunsung pun membuka petanya dan mencoba menganalisa. Menurutnya, kalau melihat kecepatan dari grup baru, sepertinya level mereka sama dengannya dan bisa dipastikan kalau mereka akan sampai lebih dulu daripada Yunsung. Jika melihat dari jejak yang mereka tinggalkan, Yunsung menebak jumlah mereka antara 5-10 orang. Yunsung pun masih bersikap santai karena selagi masih mereka berada di bawah level 200, ia ngerasa akan baik-baik aja dan bisa mengalahkan mereka. Yunsung pun memutuskan untuk mempercepat langkahnya mulai sekarang supaya segera menemukan grup baru itu, Sabreaker. Karena sedang menjalankan quest, maka karma point diakumulasikan dan tertahan. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertarung secara langsung. Terlebih tidak seperti ngelawan monster. Kalau melawan player dengan level lebih tinggi, maka Yunsung akan mendapatkan banyak DP. Meski ia tidak mendapatkan XP, tapi Yunsung masih dapetin DP dan rekaman yang bagus untuk konten YouTube-nya. Ditambah lagi, Jaewon bilang kalau PvP atau player versus player itu kontennya lagi populer sekarang. Wah, ternyata Yunsung ini budak konten juga ya kan? Tak berapa lama kemudian, Yunsung akhirnya menemukan lokasi grup baru yang dibuat oleh Guild Superhuman. Perlahan namun pasti, Yunsung semakin mendekat dan sebelum menyerang, ia memastikan jumlah mereka. Melihat jumlah grup yang hanya diisi 5 orang, Yunsung menebak kalau mereka log out bergantian. Dan jika dilihat dari tampilannya, nampaknya level mereka berada di level 150. Yang mana itu jauh loh lebih tinggi daripada level Yunsung sendiri. Bahkan bisa jadi aja ada satu player yang levelnya 200. Menurutnya, berdasarkan posisi mereka yang berada di sekitar kepala guild, mereka pastilah bawahan langsung dari Rainer. Jadi mereka pastilah lebih kuat ketimbang 5 orang yang dihadapi Yunsung sebelumnya. Tapi hal itu nggak ngebuat Yunsung gentar sama sekali. Malah Yunsung terlihat semakin bersemangat. Ia udah berencana untuk makin berkembang. Dan jika nggak ada yang berubah, maka hanya ada satu jawabannya. Yunsung harus menang. Wow, ngantuk sekali, ucap seorang player yang berada di dekat api unggun. Sungguh dia kuat sekali. Tapi seberapa kuat dia? Aku juga bisa melawan 5 orang sekaligus. Timpah player lain yang meragukan kehebatan Yunsung. Bahkan ada player yang mengatakan kalau Yunsung yang bisa ngebelah anak panah hanya bualan. Karena player yang dikalahkan Yunsung itu malu ngakuin kekalahannya. Ia juga menambahkan bahwa perkataan itu nggak masuk akal sama sekali. Seorang player yang menggunakan baju magician pun berucap bahwa kepala guild mereka, Rainer itu sebenarnya mampu, tapi pengecut aja. Sedang asik gibah, mereka pun dikejutkan dengan suara monster yang berteriak. Seketika mereka pun berdiri. Salah satu player pun mengira bahwa ini adalah penyergapan. Ternyata itu adalah skill dari Yunsung. Skill itu memberikan efek kepada target yang mendengar jeritan itu akan masuk ke dalam status abnormal charm. Dan dalam 10 detik, target akan lari menuju ke pengguna skill. Sesaat kemudian, tubuh kelima orang tadi itu bergerak sendiri, berlari ke arah suara itu berasal. Mereka semua panik dong dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka juga nggak bisa menggunakan equipment dan skill mereka. Salah satu player yang berada paling depan terkejut melihat seseorang yang berlari dengan pedangnya ke arah mereka. Topeng, gumamnya dalam hati. Namun semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, Yunsung menebas mereka dengan pedangnya. Pesan notifikasi pun segera muncul di hadapan kelima player itu. Mereka telah menerima damage yang signifikan. Mereka juga terkena status abnormal dari skill Thanatos Nightmare. Mereka akan mengalami halusinasi dan rasa sakit selama 5 detik. Kelima player itu nggak bergerak sama sekali. Mereka semua merasakan sakit yang amat luar biasa selama 5 detik. Bahkan air mata sampai keluar dari mata mereka. Melihat efek skill Nightmare yang sudah akan habis, Yunsung segera melancarkan serangan berikutnya menggunakan skill Magic Bullet. Jadi skill ini memang nggak mengakibatkan damage yang besar pada target ya Sabreaker. Tujuan Yunsung adalah untuk mendapatkan stack supaya skill Thanatos Nocturne-nya itu bisa dipakai. Dan benar aja, setelah Yunsung menyerang mereka dengan skill Magic Bullet, seketika muncul bola hitam di atas masing-masing kepala player tadi. Player yang menggunakan skill tangan batu pun mencoba menyerang Yunsung dengan pukulannya. Namun, belum sempat menyentuh tubuh Yunsung, skill Thanatos Nocturne pun aktif. Bola hitam itu berubah menjadi petir hitam yang menyambar tubuh mereka. 4 player langsung mati di tempat, menyisakan 1 player yang masih hidup. Player itu berlutut dan melihat pesan notifikasi di depannya. Dalam pesan itu, memberitahu kalau ia telah terkena damage yang signifikan dan akan terkena stun selama 3 detik. Bahkan sistem pun memperingatkan player ini untuk berhati-hati karena hanya memiliki 10% sisa stamina. Pada saat yang bersamaan, Yunsung muncul dari asap kayak di film-film. Yunsung mendekati player itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengayunkan pedang panjangnya dan langsung memotong kepala player itu. Anjay, sadis banget sih Babang Yunsung kita ini ya. Pesan notifikasi pun muncul di hadapan Yunsung saat ia berhasil membunuh semua player dari guild Superhuman. Karena efek Thanatos Dream, Yunsung mendapatkan 100 DP. Ternyata Yunsung berhasil membunuh player berlevel 100 di atasnya. Karena hal itu jugalah Yunsung mendapatkan pencapaian yang luar biasa dan semua statusnya itu bertambah 20 poin. Tak sampai di situ, Yunsung juga mendapatkan titel. Titel ini meningkatkan 20% attack dan 30% XP-nya. Widih, seneng banget pasti Yunsung ini, dapat jackpot mulu kayaknya. Namun kesenangannya itu terhenti. Yunsung menyadari bahwa sudah ada grup Superhuman yang baru datang. Kayaknya 5 orang player yang mati barusan itu langsung laporan sama Rainer Sabreaker ketika mereka dipaksa logout karena mati kan. Jadi Rainer langsung login dan berniat mau menghabisi Yunsung secepatnya. Rainer yang udah datang bersama kroco-kroconya mengawasi sekitar dan berusaha mencari keberadaan Yunsung. Dengan kesal, Rainer pun berteriak menanyakan keberadaan Yunsung. Yunsung yang melihat Rainer, si kepala guild, datang tersenyum sambil berniat menyapa mereka. Tiba-tiba muncul skill Magic Bullet ke arah grup Rainer. Yunsung berhasil membuat serangan kejutan ke grupnya Rainer. Tambahlah jadi kesel kan Rainer digituin. Ia pun berteriak, "Di mana kau? Keluar sekarang juga!" Yunsung jelas nggak keluar dong. Yunsung sengaja ngasih serangan kejutan biar mereka itu nggak bisa logout. Jadi gini Sabreaker, di dalam game Idea, kalau kita terkena serangan kejutan, kita akan masuk ke dalam battle mode. Dan berarti kita nggak bisa logout dong.
Tapi jika dalam 5 menit nggak terjadi pertarungan, maka battle mode akan dibatalkan atau dihilangkan. Dan benar aja nih, setelah memberikan serangan kejutan, Yunsung nggak menyerang grup Rainer lagi dan membuat battle mode-nya dibatalkan. Para anggota grup Rainer pun bertanya-tanya maksud dan tujuan Yunsung. Kenapa Yunsung nggak nyerang padahal udah buat mereka kena status abnormal loh. Namun tiba-tiba grup Rainer terkena serangan kejutan lagi dari Yunsung yang mengakibatkan mereka masuk ke dalam battle mode. Yunsung ini memang mau ngerjain Rainer dan grupnya Sabreker dan itu berhasil. Rainer langsung ngamuk, teriak dan nyuruh Yunsung keluar dari persembunyiannya. Yunsung yang memantau dari balik pepohonan pun berkata bahwa ia bisa melakukan hal ini semalaman. Dan benar aja, lagi-lagi Yunsung gak nyerang yang menyebabkan status battle mode dihilangkan. Dan ini terjadi berulang-ulang selama 10 menit. Aduh anjir, dikerjain abis-abisan doi Rainer ini sama grupnya. Emang juara si Yunsung ini mau ngerusak mental lawan. Rainer yang udah paleng banget karena dikerjain sama Yunsung pun berteriak keras. Dasar kau bajingan, brengsek sialan. Ku bilang keluarlah, dasar bajingan gila. Harus, jawab Yunsung sambil menampakkan dirinya. Hal itu membuat Rainer terkejut. Rainer pun menyuruh anak buahnya untuk segera menyerang Yunsung. Tapi bola hitam telah muncul di atas kepala mereka. Dan saat menyadari itu, bola hitam pun berubah menjadi petir hitam yang menyambar tubuh mereka. Itu adalah damage yang tak dapat ditahan. Terlebih, kekuatan skill Thanatos Nocturne telah meningkat sebanyak 20% berkat titel yang baru didapat Yunsung. Seketika, Rainer dan antek-anteknya mati di tempat. Ya Allah, kapan ngelawan kepala guild? Kayak nggak pakai effort sama sekali Yunsung ini. Gila emang nggak ada obat. Yunsung pun segera mengambil drop item yang berserakan di tanah. Karena Yunsung sudah membunuh kepala guild superhuman, jadi Rainer nggak bisa login ke game selama 5 hari. Sekarang Yunsung nggak perlu terburu-buru. Masalah yang tersisa sekarang hanya tinggal wanita sabit kematian bernama Soha. Mungkin sekarang wanita itu sedang bersama tim investigasi karena tidak memiliki peta. Jadi untuk sekarang Yunsung gak perlu khawatir. Setelah selesai memasukkan semua drop item ke inventory, Yunsung pun bergegas log out dari game Idea. Scene berpindah di dunia nyata. Terlihat Yunsung yang sedang sarapan bersama adiknya Yuna. Kau tampak lelah? Tanya Yunsung yang melihat wajah Yuna pucat. Iya, aku tak tahu kepala guildku kenapa. Tapi sejak kemarin dia hunting dengan sangat cepat. Dan aku kelelahan karena terus mengikutinya. Jelas Yuna. Yunsung pun kembali bertanya. Sepertinya dia tipe yang hunting dengan cepat ya. Yuna menjelaskan bahwa sebenarnya kepala guildnya adalah tipe orang yang berhati-hati. Tapi entah kenapa tiba-tiba aja berubah. Ia juga senang berkat mengikutinya level Yuna naik 30. Tapi ia juga merasa sangat lelah. Yunsung yang mendengar keluhan adiknya hanya tersenyum sambil bergumam dalam hati. Walaupun ia mengeluh, tapi sepertinya dia bersenang-senang dan dia terlihat suka mengikuti kepala guildnya. Mendengar ceritamu sepertinya tidak banyak orang ya di guildmu, tanya Yunsung. Yuna langsung menjawab bahwa memang anggota guildnya hanya sedikit. Karena melihat Yunsung yang kepo, Yuna berpikir bahwa abangnya ini udah mulai tertarik untuk bergabung ke dalam guild. Dan itu merupakan pertanda yang baik. Yunsung pun kembali bertanya pada Yuna, jika anggota guild sedikit, apakah keadaan guild Yuna baik-baik aja? Karena biasanya guild bekerja di satu distrik. Akhirnya Yuna pun menjelaskan kepada abangnya itu. Dalam penjelasannya Yuna, setiap guild memiliki quest yang berbeda, karena tujuan mereka juga yang berbeda.
Tentu aja nih, ada guild yang melarang guild lain masuk ke daerahnya. Tapi banyak juga guild yang cuma ingin bermain game untuk bersenang-senang. Biasanya semua orang di guild akan berkumpul untuk raid saat ada dungeon tingkat tinggi. Di samping itu, mereka juga hanyalah melakukan daily quest dan mengobrol sesama anggota guild. Jadi kayak keluarga gitu, Sabreaker. Yuna pun kemudian berusaha mengajak Yunsung untuk bergabung ke dalam guildnya. Namun Yunsung menolaknya dengan halus. Ia beralasan bahwa ia tidak berniat bergabung ke dalam guild dalam waktu dekat ini. Sambil berdiri dari meja makan, Yunsung pun pergi menuju kamarnya. Sebelum Yunsung masuk, Yuna menanyakan alasan abangnya kenapa tidak tertarik bergabung ke dalam guild. Yunsung beralasan kalau dia gabung sekarang akan hanya jadi beban. Jadi dia berencana naik level dulu baru gabung ke guild. Yuna pun terlihat kecewa. Ia padahal sudah yakin kalau ia berhasil meyakinkan abangnya itu. Yunsung pun masuk ke kamarnya. Ternyata Yunsung itu nolak gabung ke dalam guild Yuna supaya Yuna nggak malu, Sabreaker. Karena kalau level abangnya rendah, Yunsung takut kalau adiknya juga ini direndahkan nantinya. Dan ini abang yang baik hati ini. Sambil bersiap-siap, Yunsung berencana berolahraga. Ketika akan keluar kamar, ia berbalik melihat ke arah kapsul. Yunsung berjalan mendekati kapsulnya. Yunsung berpikir kalau dia tidak bisa menggunakan rekaman saat membunuh Reiner kemarin. Soalnya pertarungan itu berakhir dengan anti klimaks. Ia merasa pertarungan pertamanya adalah yang terbaik saat melawan grup pertama yang 5 orang itu, Sabreaker. Dan itu berbeda dari pertarungan Yunsung sebelumnya. Karena Yunsung ini udah gunain Dagger yang membedakan gerakannya dengan AI. Terlebih momen dimana Yunsung membelah anak panah menjadi 2 bagian. Itu adalah momen yang sangat menakjubkan. Akhirnya, Yunsung mengirim video rekamannya itu kepada Jaehwan. Oke, fix nih ya. Bang Yunsung kita ini udah berhasil meratakan satu guild superhuman, Sabreaker. Ya walaupun gak semuanya, tapi paling gak dia udah berhasil ngalahin ketua guildnya. Bahkan 15 orang anggotanya juga loh. Gila gak sih, satu player loh ini. Satu player lawan satu guild. Berarti OP banget gak sih menurut kalian? Ditambah lagi Yunsung yang dapat titel baru, dimana itu nambah attack dan XP-nya. Aduh, makin gak karuan Yunsung kita ini. Emang gak ada obat si Dewa Turu. Mungkin sekian dulu untuk episode kali ini ya. Kita insya Allah bakal lanjut lagi. Terima kasih yang udah sempetin nonton dan selalu setia di channel Kaum Review. Kalian yang terbaik lah pokoknya. Dan selamat datang juga buat para Sabreaker baru. Selamat datang di dunia pergabutan ini. Jangan lupa buat tinggalin jejak di kolom komentar ya. Bang Ji juga nggak pernah bosen nih buat ingetin kalian untuk selalu jaga kesehatan. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang lagi rebahan, semangat terus jadi beban keluarganya ya. Bang Ji pamit. See you.